MKM Talk, itu keren. Bersama saya Zain Ahmad dan Mas Syarif dan Mas Andrew. Kita kembali di MKM Talk Around the World. Aduh, sebenarnya sih Mas Syarif dan Mas Andrew sebenarnya ya, MKM Around the World itu kalau dari namanya itu harus jalan-jalan sebenarnya. Tapi karena pandemi, jadi kita harus stay di rumah saja. Seperti itu. Tapi tetap tenang teman-teman yang ada di rumah saja. Kita akan membahas tentunya tentang seputar luar negeri. Karena kalau hanya seputar di dalam negeri, maka kita tidak akan bertemu di MKM Around the World. Maka dari itu kami dari tim MKM undang Mas Syarif dan Mas Andrew di sini khusus untuk membahas seputar luar negeri. Nah, luar negeri yang mana yang akan kita bahas? Langsung saja sih saya perkenalkan ya, Mas Syarif dan Mas Andrew dari aplikasi Maiduma ya. Betul. Nah, apa sih aplikasi Maiduma itu? Nanti mungkin kita akan bincang ya. Tapi saya mau sapa dulu. Sehat Mas Syarif ya? Alhamdulillah. Mas Andrew juga sehat ya? Gitu. Sehat. Saya sama Mas Andrew kok kayak mirip gitu ya. Iya betul, tadi saya juga merasa seperti itu. Nggak ada yang mau miripin saya. Kayaknya dari jalur Nabi Adam gitu. Kalau dicek dari silsilahnya ketemu ini mas. Ketemu ya di samping kampung Arab sana gitu. Nah, bercanda ya, kita semuanya saudara di sini. Oke, Mas Syarif dan Mas Andrew dari Maiduma application. Nah, apa tuh? Apa sih? Maiduma sendiri sih kita sebutnya platform digital ya buat milenial menyempurnakan agamanya. Waduh, nikah. Iya, salah satunya. Betul. Cuman entry point kita awalnya ditabung untuk di umroh dan haji dulu. Oh, oke gitu. Oke, teman-teman ya. Belum nikah dulu. Kita ke entry point-nya di umroh dan tabungan haji Iya. gitu. Oke. Nah, selanjutnya Mas, tentang aplikasi Maiduma sendiri. Iya, ini berawal dari keresahan kita sebenarnya ya, karena kita ngelihat sekarang tuh anak-anak muda milenial kalau difikirkan Jepang, Eropa itu kayak pengen ngejar gitu loh, wah pengen ke Jepang, wah pengen Korea, wah pengen ke ngelihat artis Korea, udah wah pengen ke sana. Tapi kayak ke tanah suci itu kayak masih entar-entar dulu. Kita pernah buat FGD Mas, buat FGD 40 sampai 50 usia 20 sampai 35 tahun. 80% itu mereka benar-benar ngomong umroh ntar deh waktu sudah tua, ntar deh waktu sudah, padahal umur kan nggak ada yang tahu Mas ya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Sedangkan mereka kalau ditanya mau ke Korea atau enggak, mau ke Eropa atau enggak, mau kapan? Ya pengennya tahun depan, 2 tahun lagi. Jadi kayak kita ngelihat kenapa kok hubungannya dengan tanah suci dan tanah tempat tinggalnya Nabi Muhammad kok mereka nggak termotivasi. Tapi kenapa kok ke hal-hal yang sifatnya traveling atau mungkin gadget yang puluhan juta, mereka tuh punya motivasi yang besar banget gitu. Jadi hasil FGD-nya itu umroh belum diprioritaskan. Belum gitu jadi ya. gaya hidup mereka. Belum jadi lifestyle-nya Betul, mereka. betul. Gitu sih. Soalnya kita kemarin teman-teman juga ingat ya, kita kemarin sempat jalan-jalan ke Korea sama ke Jepang, sama mana aja? Ya. Taiwan ya. Jepang, Korea dan Taiwan, dan sekarang ke Korea belum ya? Korea belum, maaf kata kru, Korea belum. Jadi di sini sebelum kami ke negara-negara yang lain, ya harusnya kita ada konten khusus untuk ke tanah suci. Makanya kami datangkan tamu khusus ya dari aplikasi Maiduma seperti itu. Nah, dari hasil FGD tadi kayaknya ini menarik. Itu berapa persen yang sadar ya untuk kebutuhannya secara rohani ke tanah suci atau umroh? Kalau dibilang sadar, ditanya mau umroh, jawabannya semuanya mau Mas. Oh gitu. Tapi kalau ditanya misalnya gini, jadi waktu itu pertanyaan gini, Mas mau umroh nggak? Mau. Kapan? Jawabannya ntar deh umur 50 atau mungkin kalau sudah punya anak dan lain-lain. Terus kalau saya tanya, Mas mau ke Korea nggak? Mau. Kapan? Ya ini lagi nabung sih, setahun 2 tahun lagi lah. Itu menurut saya kok kayak kebalik ya. Padahal gitu. kalau tadi Mas bilang kan kita MKM Talks taat itu keren. Karena kan memang kuncinya Islam itu kan taat ya, kita istiqomah. Nah untuk salah satunya kan kita ngapain ke jalan-jalan kemana-mana dulu sih kalau kita belum pernah ke Baitullah, kita belum ke tempat kelahiran Nabi, kita belum lihat gimana perjuangan Nabi. Itu sih kita ngabawanya ke sana sih Mas. Harusnya itu mindset utamanya itu sebelum keluar negeri jalan-jalan traveling, harusnya ya kita secara ya juga traveling
dan plus ibadah, Plus harusnya itu ibadah. diutamakan seperti Betul, itu ya Mas ya. betul. Oh, harusnya seperti itu. Karena kayak Cuma kan ini saya nggak kontra lo ya, cuma Siap. saya sebagai anak muda itu kan juga kritis seperti Benar. itu Mas. Pada orang Surabaya kan gitu. Ya gimana ya, maksudnya kan duit Mas gitu loh maksudnya. Itu harus gimana? Maksudnya ya kan kalau apa kita harus umroh kan harus ngumpulin uang dulu, harus sekian 20 juta, 30 juta, 40 juta gitu kan juga Iya. berat kalau pemuda seperti itu. Nah, itu gimana dari Mas Iya. Sarif atau Mas Andrew mungkin? Kalau saya sih sekarang ngeliatnya nggak ada sih Mas sekarang kata-kata anak muda nggak ada duit itu. Soalnya Oh, gitu. sekarang itu lebih gampang ya kita untuk cari media untuk dapat nafkah, dapat duit itu kan dengan terbukanya digital ini lebih mudah ya kan. Makanya kan sekarang kita lihat kayaknya karena berdasarkan data penjualan iPhone di Indonesia 3 tahun terakhir itu meningkat Mas. Oh Entah iya itu iya, bekas, konsumtif entah itu- iya, ya. betul. Oke, benar. Padahal iPhone tuh bukan seharga Indomie kan Mas. Itu kan ya seharga 10 juta ke atas ya kan. Indomie dapat satu Nah, tender. Oke. jadi kayak saya berpikir gini, kalau mereka itu bisa suka ya dengan bisa termotivasi kalau artis atau mungkin tokoh masyarakat ngomong, kita beli ini, kita traveling ke sini nanti gini-gini. Mereka tuh mereka percaya, mereka termotivasi. Tapi kenapa kata-katanya Allah di Al-Qur'an yang menyebutkan kalau umroh itu akan dikembalikan sama Allah seperti benih padi yang bertumbuh 7 kali. Tapi kenapa mereka nggak mau pegang kata-kata Allah itu, sedangkan kata-kata manusia mereka mau pegang? Itu sih yang kita coba pengen buka di anak-anak. Lebih muda, percaya Mas. kata-kata motivator mungkin ya. Betul. Oh iya, seperti itu. Kalau mungkin dari segi uang sendiri sih memang sebenarnya milenial ini ada memang dari segi prioritasnya katakan Gitu seperti ya? tadi Mas Syarif bilang mereka untuk katakan gadget nih iPhone untuk harganya sendiri pun sebenarnya relatif sama dengan umroh sendiri. Nah, Iya. tapi mereka sini pun belain untuk katakan mungkin kredit seperti ya semacam banyak kredit untuk agar bagaimana mereka bisa mendapatkan ini keinginan tersier mereka situ. Nah, namun apabila dana tersebut tadi itu mereka fokuskan ke umroh itu sebenarnya sangat memungkinkan. Iya. Seperti itu. Nah, itu kita baru bicara iPhone, belum Yang lain-lain. belum yang lain-lain. Nah, ini apalagi saat itu kan banyak yang masuk ke dalam jeratan pay later nih. Wah, pay later tuh kan ngeri lagi, Betul. Mas. Gitu. Nah, sebenarnya di sini tadi keuangan mereka yang mereka gunakan untuk hal-hal yang tersier ini apabila mereka sisihkan dan mereka niatkan memang untuk umroh, sebenarnya nggak sebanding seperti itu. Gitu ya. Bisa dikatakan relatif kecil sebenarnya. Sekarang kayak kita Seperti ngopi itu. aja Mas, mungkin sebulan katakan 10 kali ngopi gitu ya. Kopi sekarang harganya 30.000 ya yang kan. nah, Itu aja itu aja sudah berapa kan Mas? Maksud saya ya itu sih sekarang apalagi kayak pay later tuh meningkatnya sampai 460% loh di Indonesia. konsumtif saat Iya kan? itu Orang aja jadi kayak tinggal gampangin geser. gitu loh. Mereka ngeliatnya 3% per bulan, setahun udah 36%. Sama aja kan artinya kita ngelihat kok mereka nih anak-anak muda terutama yang Islam banyak lebih di pelaku industri yang lagi aktif itu lebih banyak ke arah duniawinya. Nah, Oke. kita berusaha untuk menetralisir itu. Gitu sih. Mas. Oke gitu. Nah di sini saya menjadi menarik nih di sini. Itu kan tadi kita sudah bahas bahwasanya ada mindset di pemuda yang kayaknya belum jadi priority gitu kan untuk umroh. Nah ada Maiduma nih sebagai aplikasi yang kalau bahasa saya mempermudah, gitu kan. Nah ini penjelasannya seperti apa, Mas Arif atau Mas Andrew? Iya. Jadi nanti dari segi teknisnya nanti bisa dibantu sama Andrew karena dia di operation juga Oke, kan. oke. Jadi kalau dari segi idenya kita berawal gini. Kita ngelihat kenapa anak muda skeptis sama umroh. Oh karena industri umroh ini nggak relevan lagi buat anak muda. Keren lah. Pelaku-pelakunya itu secara konvensional. Nunggu tua aja. Dan dari perusahaan-perusahaan travel kan juga gitu. Gayanya gaya konvensional dan image-nya masih image orang tua kan gitu. Nah, kita coba cari sebuah ide di industri digital tentunya dan kita melihat sudah ada e-commerce umroh di luaran sana, tapi Di luar negeri? enggak di Indonesia. Oh, di Indonesia, Sudah oke. ada kan e-commerce umroh beberapa. Apa? Cuman yang kami lihat e-commerce itu tidak menjadi sebuah solusi umroh di digital karena hanya setengah ngasih sebuah perubahan digitalnya. Orang kan kalau e-commerce cuma ketemu sama travel umrohnya selesai. Oh, nah, gitu. kan umroh kan ibadahnya masih panjang, nggak kayak kita beli tiket atau beli hotel Oh gitu gitu. loh. Jadi yang bisa saya simpulkan nih sebenarnya yang
di luar sana yang sudah ada e-commerce umroh itu memfasilitasi Untuk beli untuk belinya beli aja. travelnya ya, Iya. seharusnya kan ya bisa sendiri sebenarnya itu Betul. kan. Oh kayak gitu. Nah. Terus kalau di Maiduma? Kalau di Maiduma mulai dari awal dia nabung yang terhubung dengan Bank Mega Syariah secara resmi, jadi dananya dikelola oleh Bank Mega Syariah sampai dia kepada milih mitra travel yang sudah sesuai kualifikasinya, sampai ketika umroh pun akan ada fitur iUmroh. Fitur iUmroh ini independen umroh, jadi membuat umroh lebih digital native, lebih independen dan lebih termonitor dengan baik ketika di sana. Contoh nih, contoh kayak gini kan. Biasanya kan kalau umroh kayak gitu terus di awal itu briefingnya itu hotelnya ya, ternyata di sana kok nggak kedapatan hotel yang standarnya gitu. Biasanya kan 100 meter dari dan sebagainya. Itu bisa komplain. Bisa langsung komplain. Jadi bisa langsung komplain. Dan kalau selama ini ketika jamaah umroh di sana, ketika komplain paling kepada tour leader yang tour bawa. leader. Nah ini kita buatkan fitur ketika mereka komplain langsung connect kepada tour leader, kepada owner travelnya, dan kepada Maiduma. Jadi kita bisa langsung berikan solusi dengan cepat dan tepat pada saat itu juga. Oh kayak gitu sih. Seperti targetnya biar umrah itu lebih digital native sih kita buat seperti itu. Tapi nanti gini, untuk apa namanya? Kita bisa berangkat umroh itu ketika sih, maksudnya secara ngumpul uangnya itu harus berapa persen kita dapat boleh kursi, kita dapat cepet dan sebagainya itu gimana tuh? Jadi nanti Kan pemuda nabung tuh, itu gimana nanti teknis? jadi tabungan ketika sudah mencapai 70%, nanti akan ada konfirmasi dari Maiduma untuk menentukan tanggal keberangkatan. Ketika sudah 100% baru berangkat. Oh gitu. Jadi ya. kita tetap, karena kan nabung ya, kita nggak mau mengarahkan ke kredit. Ada banyak sih perusahaan-perusahaan multi finance yang nawarin kita kerjasama untuk udah kita kreditkan. Cuman kan saya pengen bawa sebuah value-nya itu nabung bukan ngutang gitu. Oh gitu. Dan terkadang ini nabung ini salah diartikan. Terkadang ini nabung ini justru kayak tanggungan karena sudah ditentukan pendaftaran berapa, per bulannya pun berapa sampai batas waktu yang ditentukan. Kayak iya. Jadi andai kata beli paket umroh sekian puluh sudah ditentukan nih setiap bulan harus nabung 1 juta. Biasanya itu akhirnya kan begitu. jadi Iya, tanggungan, kayak auto debit gitu kan. Sudah ada debit betul. Nah di sini memang kita buat sedemikian rupa agar itu fleksibel. Fleksibel. Oh terserah. Terserah. Apa namanya nih, user atau apa namanya? Terserah user. Oh user ya. Fleksibel memang Terserah iya user ya. betul. Katakan memang bulan ini saya hanya ingin mungkin 500, silahkan. Nanti ingin 1 juta silahkan. Jadi tidak terpatok oleh waktu sendiri. Iya. Gitu. Nah, kalau nih kan sepengetahuan saya nih, kalau misal di aplikasi di e-commerce itu kan bekerja sama dengan banyak travel banyak. Nah itu kalau di Maiduma ini bekerja sama dengan travel atau seperti apa? Kita bekerja sama dengan bank, iya. Jadi ada 3 entitas dalam kolaborasi ini. Pertama Maiduma sebagai inisiator digitalnya, untuk layanan keuangannya Bank Mega Syariah milik Pak Herul Tanjung. Dan entitas ketiga adalah travelnya sebagai pelayanan untuk ibadah umrohnya. Jadi dan kita sudah bekerjasama dengan 20 travel dan kita cukupkan sampai di situ dulu selama 1-2 tahun ke depan, karena kita juga punya komitmen kepada travel bahwa kita akan perbaiki performance digital mereka semuanya, karena mereka masih sangat belum tahu gimana sih cara pakai digital marketing, karena memang ownernya masih orang-orang tua semua. Nah kita coba perbaharui, kita refresh digital mereka performance-nya agar terlihatnya tuh jadi millennial friendly, mulai dari banknya, aplikasinya dan travelnya kayak gitu sih. Pertanyaan terakhir, aman nggak? Kalau aman gimana bro? Kalau aman dari segi mana nih? Karena kita bicara aman kadang dari beberapa sisi. Cuma mungkin biasanya orang paling skeptik itu dari segi biaya Ya uangnya di situ. Nah jadi gini, kenapa kita di sini tuh bekerja sama dengan Bank Mega Syariah tadi? Kita tuh melihat masalah nih, terlebih lagi beberapa tahun sebelumnya banyak calon jamaah ini mereka nabung itu di travel. Sedangkan kita sadar di situ, mohon maaf, travel ini bukan bank, gitu. Nah di sini kita mencoba bagaimana kita mempertemukan juga kedua pihak ini, di mana travel ini sebagai fasilitator untuk jamaah ini pergi ke tanah suci, dan ada pihak perbankan di sini yang untuk menjamin keuangan calon jamaah tersebut. Gitu. Jadi memang dari sini pun keuangan dari calon jamaah tadi itu mereka sebenarnya akan tabung di
rekening mereka sendiri. Oh, gitu. Jadi di saat mereka setelah daftar akan kita buatkan seperti virtual account dari Bank Mega Syariah. Jadi sebenarnya mereka itu pun nabung di Bank Mega sendiri. Bukan di Maduma. Maduma atau di travelnya sendiri ya, yang kemarin kan sempat beberapa tahun yang lalu betul lah, ada musibah ada ya. musibah yang trustnya masyarakat sama travel haji dan umroh kan sedikit menurun seperti itu. Berarti di virtual account dari si usernya sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya lebih ke nomor rekening virtual ya. Jadi kalau virtual account kan biasanya pembayarannya top up ya. Kalau ini kayak menu transfer sendiri gitu. Jadi kayak ya, dan di aplikasi kita pun kita masukkan logo Bank Mega Syariah itu sebagai official partner. Oke, gitu. Very terakhir deh. Kalau orang nggak jadi gitu. Contohnya ada apa namanya, nggak jadi atau dialihkan ke adiknya atau ke temennya seperti itu masih bisa nggak? Bisa Mas, jadi kita gini, kalau di share dengan teman yang sudah kita cantumkan di aplikasi itu, kita akan kembalikan 100%. Gitu. Kalau memang belum ada melakukan proses dia konfirmasi untuk memilih tanggal dan lain-lain gitu loh. Tapi kalau dia sudah milih tanggal, kita sudah siapkan tiket pesawat dan lain-lain, itu kan pasti ada biaya yang harus dikurangi pasti seperti itu. Kalau dialihkan ke Dialihkan bisa. tanpa ada pengurangan biaya. Tanpa ada pengurangan. Tapi pada prinsipnya berangkat atau tidak berangkat, di aplikasi kami pada ujungnya mereka akan dapat semua laporan pengeluaran secara transparan. Oke. Gitu. Jadi kita kayak jadi personal asistennya mereka gitu loh. Siap, milenial friendly ya. Ya. Harusnya memang seperti ini ya gitu sih. Harusnya Iya. itu kan pemuda yang dipikir utama itu oke, jalan-jalan boleh lah kan gitu. Tapi yang diutamakan harusnya adalah jalan-jalan ke dua tanah suci tersebut ya, Mekah dan Madinah. Itu umroh aja atau haji bisa? Haji kita ada di perencanaan dananya saja, porsinya saja. Oh gitu. Jadi kalau untuk sampai hajinya kan masih harus dengan pemerintah kan ya. Jadi kalau ini kita lebih kebanyakan ke umroh. Karena haji sekarang juga masa tunggunya udah 30 tahun Mas. Jadi kayak kalau sekarang usia 30-40 itu kalau daftar haji nanti umurnya 70. Teman-teman kru ini kalau berangkat sudah kakek-kakek. Makanya akhirnya umroh kan ngebludak kan gitu Mas. Dan semoga sih setelah ada aplikasi yang menurut saya memudahkan ya dan millennial friendly ini, teman-teman pemuda, teman-teman yang ada di luar sana itu semakin tertarik karena ya semakin mudah kalau menurut saya sih. Jadi nggak harus nunggu cashnya harus banyak dulu, bayar cash habis itu bisa umroh. Soalnya memudahkan, mudah terdistract dan terdistraksi sehingga iPhone beli, pakaian beli, akhirnya nggak ngumpul-ngumpul kalau buat umroh. Ya mending nafsu itu kan sudah memang sifat dasar manusia kan Mas. Memang ada nafsu setan, ada nafsu baik kan gitu. Nah sebenarnya kan ya saya berharap kayak entitas kayak Maiduma dan kemudian kayak Better Yacht ini kita bisa banyak kolaborasi untuk nebarin virus yang baik. Jadi nafsunya mereka ke arah yang baik gitu loh Mas. Gitu. Jadi intinya kita bersama-sama untuk mengubah lifestyle juga ya. Jalan-jalan boleh, cuma yang diutamakan adalah jalan-jalan ke tanah suci plus ibadah. Oke, insya Allah itu sih percakapan dari kita. Ada tambahan Mas Syarif? Dari saya sih mungkin udah cukup sih. Ya Mas Andrew? Cukup ya, insya Allah itu kita akan ketemu di MKM Talk Around the World berikutnya, khusus spesial versi bersama Maiduma. Saya Zain Ahmad dan Syarif Andrew pamit. Kita ketemu di episode berikutnya. MKM Talk. Tadi itu keren.